1. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun sumber atau penyebab dari pencemaran air, yang pertama yaitu aktivitas domestik atau kegiatan domestik. Sumber dari kegiatan domestik berasal dari perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum seperti terminal, bandara, stasiun, pasar, supermarket, dan lain-lain. Limbah domestik seperti air sabun dan deterjen dari aktivitas mencuci oleh masyarakat juga merupakan sumber dari pencemaran air, khususnya air sungai. Terus yang kedua ada kegiatan dari industri. Banyak sekali limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran air. Limbah industri sering bersifat B3, berbahaya dan beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan biota air. Terus di kegiatan pertanian yaitu saluran irigasi mengandung pupuk kimia, insektisida, dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Hal ini dapat mencemari air yang terkandung dalam tanah. Terus di kegiatan perikanan atau pertambakan, salah satu pencemaran yang terjadi dalam perikanan yaitu penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Terus di peternakan, di kegiatan peternakan, darah dari penyembelihan hewan ternak dapat mencemari air jika dibuang ke sungai atau dibuang sembarang. Limbah kotoran dan sisa-sisa makanan dari ternak jika dibuang ke sungai dapat mencemari air. Terus di fasilitas kesehatan atau kegiatan dalam rumah sakit, yaitu limbah rumah sakit digolongkan menjadi 2, antara lain limbah klinis, yaitu limbah yang berasal dari pelayanan medis, baik itu ruang tindakan, lab, dan sebagainya. Terus yang kedua ada limbah non klinis, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan non medis, baik itu di dapur, perkantoran, dan sebagainya. 10-15% diantaranya merupakan limbah infeksius yang mengandung logam berat. 40% adalah limbah organik yang berasal dari makanan dan sisa-sisa makanan, baik dari pasien, keluarga, maupun dapur gizi. Sisanya merupakan limbah anorganik dalam bentuk botol bekas, infus, dan plastik. Baik, saya akan melanjutkan tentang limbah dari kegiatan industri. Nah, di mana limbah dari kegiatan industri ini sangat sering sekali terjadi di Indonesia. Limbah dari kegiatan industri ini juga sangat-sangat berbahaya bagi pencemaran air. Limbah pabrik ini biasanya langsung dibuang ke sungai, ke paret, dan sebagainya, dan jika dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran air yang sangat berbahaya. Limbah industri sering bersifat B3 atau berbahaya dan beracun, yang dimana sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan biota air lainnya. Kemudian yaitu runoff pertanian. Runoff pertanian ini juga sangat berbahaya bagi pencemaran air, di mana saluran irigasi mengandung pupuk kimia, insektisida, dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman.
dan sebagainya. Hal ini juga dapat mencemari air yang tergandung di dalam tanah. Dalam runoff pertanian ini terdapat unsur-unsur kimia, yaitu kadar unsur N,P yang dapat menyebabkan eutrofifikasi atau pengkayaan nutrien pada perairan. Contoh dari limbah pertanian ini yaitu jerami, sekam padi, sisa batang, ranting, buah busuk, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu polutan dari kegiatan perikanan atau pertambakan, di mana perikanan budidaya yang diusahakan masyarakat pada suatu wilayah tentu akan disertai pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya dan kondisi sosial ekonomi para masyarakat. Di suatu sisi lain, di mana usaha perikanan pada wilayah akan menjadi sumber pendapatan tambahan serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain, usaha perikanan dapat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar yang dahulunya seimbang menjadi terganggu akibat dari beberapa proses budidaya itu sendiri. Contoh dari pencemaran perairan di kegiatan perikanan atau pertambakan yaitu dari sisa-sisa pakan ikan. Kemudian limbah dari peternakan, di mana limbah dari peternakan ini juga dapat menyebabkan pencemaran air, yaitu darah dari penyembelihan hewan ternak yang dibuang sembarangan, dibuang ke sungai, ke parit dapat menyebabkan atau dapat mencemari air di sekelilingnya, yang menyebabkan ekosistem air akan terganggu. Limbah kotoran dan sisa-sisa makanan dari ternak juga dapat menyebabkan pencemaran air. Kemudian limbah dari fasilitas kesehatan, di mana limbah dari fasilitas kesehatan ini yaitu dari limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit digolongkan menjadi dua, yaitu limbah klinis dan limbah non klinis. Limbah klinis yaitu limbah yang berasal dari pelayanan medis atau ruang tindakan, lab, dan sebagainya. Sedangkan limbah non klinis yaitu limbah yang berasal dari kegiatan non medis, contohnya dapur, perkantoran, dan lain-lain. 10-15% diantaranya merupakan limbah infeksius yang mengandung logam berat atau merkuri. 40%-nya yaitu limbah organik yang berasal dari makanan, sisa makanan dari pasien maupun keluarga pasien. Sisanya merupakan limbah anorganik dalam bentuk botol bekas, infus, atau plastik. Jenis-jenis limbah rumah sakit yaitu limbah benda tajam, limbah infeksius, limbah jaringan tubuh, limbah sitotoksik, limbah farmasi, limbah kimia, limbah radioaktif, dan limbah plastik. Dampak pencemaran air yang pertama adalah dampak terhadap kesehatan manusia, di mana limbah cair dibuang ke badan air atau sungai. Lalu badan air ini terkontaminasi, setelah itu berpengaruh terhadap kesehatan dan badan air sebagai media penyalur atau penyebar penyakit, di mana peran air ini yaitu media untuk hidup mikroba patogen, saluran insekta penyebar penyakit, jumlah air bersih yang tersedia berkurang, media untuk hidup vektor penyebar penyakit. Lalu yang kedua adalah dampak terhadap fungsi sungai. Jadi air limbah masuk ke sungai lalu mencemari air sungai. Air sungai tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya, yaitu akibatnya dari pencemaran air ini adalah air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Perlukan pengelolaan bila akan dimanfaatkan, lalu biaya pengoperasian dan pemeliharaan, punahnya spesies, air tercemar, biota air mati, spesies ikan dan biota lain di perairan punah, dan jumlah keanekaragaman dalam ekosistem air menurun. Lalu ada keseimbangan lingkungan terganggu juga. Dan ketiga adalah dampak pencemaran air terhadap rantai makanan, di mana rantai makanan dalam air akan terganggu akibat adanya pencemaran air. Dengan banyaknya zat pencemaran yang ada dalam air menyebabkan menurunnya kadar oksigen di dalam air tersebut. Lalu akibat dari pencemaran ini adalah yang pertama adalah ikan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam air akan mati. Lalu meledaknya hama, contohnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan
itu dapat menyebabkan banyak predator yang mati, sehingga jumlah hama akan meledak. Lalu yang keempat adalah dampak pencemaran air terhadap air tanah, di mana berkurangnya kesuburan tanah. Lalu yang kelima itu ada dampaknya penurunan produksi pertanian. Pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air. Di mana pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara administratif, yaitu pada tahap upaya pencegahan secara administratif memberikan peringatan atau teguran secara tertulis kepada industri yang menyebabkan pencemaran. Lalu yang kedua adalah cara teknologis melakukan uji laboratorium terhadap limbah industri ini. Lalu yang ketiga adalah cara edukasi, melakukan upaya pencegahan secara edukatif telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah yang terkena pencemaran. Lalu hierarki pencegahan pencemaran. Prioritas tertinggi untuk mencegah pencemaran adalah pengurangan sumber yang digunakan dan penggunaan kembali sumbernya atau menggunakan sistem daur ulang. Hal ini secara langsung menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pengolahan atau pembuangan sampah di tempat lain. Lalu penghapusan polutan pada atau dekat dengan sumber biasanya akan lebih murah daripada mengumpulkan atau mengolah dan membuang limbah yang dihasilkan. Risiko yang dihasilkan pun akan lebih sedikit. Lalu kita bisa lihat hierarki pencegahan pencemaran. Yang paling bawah adalah pembuangan limbah, lalu ada pengolahan limbah, produksi bersih, di mana produksi bersih ini pengurangan dan adanya daur ulang, pemanfaatan kembali. Lalu ada zero pollution, di mana pencegahan agar tidak menghasilkan limbah berpolusi. Kini saya akan menjelaskan soal secara administrasi bagaimana upaya pencegahan pencemar lingkungan. Itu terdapat dalam PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian dalam hal ini ada baku mutu kualitas air limbah industri. Ini terdapat dalam Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Kemudian juga ada tertuang dalam Permen nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Dari hal itu, menurut Peraturan Menteri LH Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, ada beberapa industri seperti industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan hasil rumput laut, industri pelapisan logam dan besi, industri penyampahan kulit, industri minyak sawit, industri karet, dan masih banyak lagi. Kemudian sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara teknologis ada 2. Pertama, penerapan produksi air. Kedua, penyediaan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah. Kemudian ada namanya kita kenal produksi air bersih. Kenapa sih air bersih itu sangat cocok untuk kita produksi, atau apa sih manfaatnya? Dalam strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses terhadap suatu produk, barang atau jasa. Kemudian ada tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah mulai dari sumbernya sehingga dapat memperkecil risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Nah, dalam hal ini ada beberapa keuntungan dalam penerapan produksi air bersih. Misal, sebagai penggunaan sumber daya alam lebih efisien. Maksudnya adalah mengefisienkan alam supaya lebih baik untuk digunakan sebagai prosesnya. Kemudian yang kedua, mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemaran
artinya mengurangi limbah-limbah pencemaran untuk proses dari pengendalian pencemaran air. Dan yang ketiga, ada mencegah berpindahnya pencemaran dari satu media ke media lain. Maksudnya, misalkan dari air satu yang sudah tercemar, kemudian lebih meluas lagi ke air yang berikutnya. Itu yang kita cegah. Kemudian berikutnya, terhindar dari biaya pemulihan lingkungan. Bahwa kita tahu, untuk memulihkan suatu lingkungan tidak hanya membutuhkan biaya kecil, harus membutuhkan biaya besar dalam skala yang jumlah yang banyak. Kemudian berikutnya, produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional. Artinya tidak hanya mampu untuk hidup di nasional, tapi juga mampu bersaing secara daya global. Berikutnya, mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kesehatan, khususnya buat manusia, terlebih juga buat menjaga dan merawat lingkungan kita. Kemudian yang terakhir, mendorong dikembangkannya teknologi pengurangan limbah pada sumbernya dan produk lingkungan yang ramah. Jadi dalam hal ini sebagai pendobrak untuk teknologi haruslah bersifat ramah lingkungan dalam proses pengendalian pencemaran air. Tidak hanya mengutamakan kecanggihan, tapi juga harus mengutamakan bagaimana untuk manfaat lebih besar, sehingga teknologi yang dihasilkan nanti dapat ramah lingkungan. Bahwasannya dari beberapa keuntungan dalam penerapan produk air bersih tidak merugikan. Ini yang harus didukung oleh negara dan bersama masyarakat agar terus menggaungkan produksi air bersih tersebut, sehingga dari dampak-dampak yang positif dapat membuat lingkungan kita menjadi sehat. Itu akan bersinggungan langsung membuat manusianya juga menjadi sehat. Pengolahan limbah cair industri dapat dilakukan dengan 3 cara, yang antaranya 1. Pengolahan fisik, yaitu filtrasi, yang kedua adsorpsi, yang ketiga pengendapan, yang keempat membran. Nah, yang kedua tentang limbah cair industri yaitu pengolahan kimia. Pengolahan kimia ini dibagi menjadi 4, diantaranya 1. Koagulasi atau fekukasi, yang kedua netralisasi, yang ketiga pertukaran logam. Nah, yang ketiga tentang limbah cair industri itu dibagi menjadi 2, pengolahan biologi. Nah, yang pertama tuh lumpur aktif dan biofilter. Teknologi pengolahan air limbah umumnya ada beberapa teknologi impal yang digunakan untuk pengolahan air limbah cair, seperti rotating biological kontraktor, aerasi kontak, referensi osmosis, dan biofilter. Nah, biofilter ini merupakan metode pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme. 3. Secara edukatif, itu ada 3 cara, yaitu penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan. Yang kedua, penyuluhan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Yang ketiga, sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Dalam upaya pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut. Yang A, perilaku masyarakat menyumbang terjadinya pencemaran air sungai. Yang B, belum optimalnya koordinasi antara entitas yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air. Yang C, diperlakunya instrumen di tingkat kebijakan yang dapat dijadikan pedoman program pengendalian pencemaran air. Yang D, perlunya kegiatan nyata di lapangan, baik berupa pembangunan sistem sanitasi masyarakat maupun
konservasi vegetatif. Nah, dari hasil rumusan di atas dapat dijadikan 3 aspek utama yang berkaitan dengan strategi pengendalian pencemaran air, yaitu yang A, aspek manajemen perencanaan, yang B, aspek sosial kelembagaan, yang C, aspek lingkungan atau ekologi. Nama saya Ripaldi Patono, NPM 1840501118 dari kelompok 1. Ya, saya akan mencoba untuk menyimpulkan hasil dari pemaparan teman-teman kelompok saya tentang penanggulangan atau mengantisipasi terjadinya pencemaran air. Ya, baik. Jadi kesimpulan pada pemaparan teman-teman, kualitas air sungai, belukar dan hulu ke hilir telah mengalami penurunan kualitas air. Sungai yang dibutuhkan parameter BOD dari COD melebihi baku mutu di titik 3, 4, 5, 6, dan 7. Berdasarkan mutu air sungai kelas 2 menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, kualitas air sungai belukar dari hulu ke hilir berdasarkan analisis mutu air terutama air sungai dengan metode indeks pencemaran menunjukkan lebih mengalami penurunan kualitas air, mana pada wilayah hilir berpotensi untuk terjadinya pencemaran, tapi pencemaran yang terjadi adalah pencemaran ringan. Kemudian kondisi kualitas air sungai belukar berkaitan dengan aktivitas masyarakat di daerah, tangkapan airnya. Kemudian juga beberapa strategi pengendalian pencemaran air yang bisa kami tawarkan terkhusus di sungai diprioritaskan pada peningkatan peran masyarakat, baik masyarakat umum, petani maupun industri dalam upaya pengendalian pencemaran air melalui kegiatan sanitasi berbasis masyarakat, pengurangan penggunaan pupuk tunggal dan pestisida serta pengelolaan limbah industri. Ya, jadi memang dalam proses penanggulangan terjadinya pencemaran air perlu melibatkan semua pihak, artinya dari masyarakat, pemerintah maupun beberapa stakeholder yang terlibat perlu bergandengan tangan untuk melakukan penanggulangan terjadinya pencemaran air sungai. Yang kita lihat, sebuah air sungai ini adalah sebuah ekosistem yang dimana manusia bergantung hidup pada hasil dari ekosistem air sungai itu sendiri, seperti ikan dan berbagai tumbuhan yang hidup di perairan pinggiran sungai. Dan kualitas air sungai juga menjadi keberlangsungan hidup bagi masyarakat yang tinggal di sekitar air sungai. Kemudian dari cara penanggulangan yang coba saya paparkan, dari membutuhkannya sumber daya manusia yang ada dan juga penyediaan sarana dan prasarana. Artinya harus sinkron, sumber daya manusianya yang mutu terjamin dan juga penyediaan sarana dan prasarana dalam pencegahan terjadinya pencemaran limbah di perairan sungai. Jadi memang dalam subjek hukum yang kita tahu bahwa subjek hukum cuma merupakan manusia dan badan hukum, tapi kita tidak boleh lupa bahwa alam ekosistem yang kita tinggal bersama dan kita bergantung dalam keberlangsungan hidup itu juga perlu dilindungi. Sungai juga punya hak untuk dilindungi, karena di dalam sungai
banyak ekosistem yang ada, ikan-ikan kecil, tumbuhan dan sebagainya. Perlu kita melihat sisi sosiologis dari status dari lingkungan tersebut, karena sebelum manusia ini ada, alam ini sudah ada di luar. Jadi kita perlu menjaga karena kita bergantungan kepada ekosistem alam. Baik, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Seperti rindu yang tak kunjung berkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.